Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Sumber daya manusia industri. Nah, kalau kita bicara tentang industri, berarti kan industri ini perannya apa ya terhadap dunia pendidikan ya. Kalau selama ini kan kita sudah pernah dengar adanya MOU ya, antara sekolah dengan industri, sekolah dengan dunia usaha. Kemudian ya istilahnya MOU itu kan ada perjanjian kerjasama bahwa industri akan memberi bantuan support dalam bentuk pelatihan atau magang atau bahkan mungkin belanja modal atau mungkin alat ajar atau bahkan mungkin membantu dalam bentuk pendirian laboratorium atau mungkin juga ya macam-macam ya. Nah, pada hari ini nanti kami akan menyampaikan sebenarnya apa sih yang bisa memotivasi industri itu agar mau bekerja sama dengan sekolah. Artinya kan industri kan pasti ditanya gitu. Saya bantu sekolah itu apa manfaatnya buat kami gitu ya. Istilahnya industri itu kan pasti komersial ya Bapak Ibu. Kalau industrinya nggak komersial nggak mungkin ya, nanti mereka bakalan rugi. Jadi kalau mereka membantu sekolah atau lembaga pendidikan itu pasti mereka punya sesuatu yang harus mereka dapatkan. Nah, kalau mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ, maka mereka mau bekerja sama. Nah, bekerja sama ini kan berarti sifatnya apa ya? Win-win solution ya. Ya artinya saya kasih sesuatu, nanti saya dapat apa. Nah, mungkin hari ini saya coba akan menyampaikan apa sih kebijakan dari industri ya tentang perindustrian atau industri yang bisa meningkatkan atau mendorong industri itu mau bekerja sama dengan sekolah ya, karena dengan adanya ilmu ini nanti Bapak Ibu pada saat mungkin membuat proposal atau membuat presentasi atau mau bekerja sama dengan industri bisa memberi masukan buat industri ini loh. Kalau nanti industrinya Bapak bisa bekerja sama dengan kami, ini yang bisa didapatkan ya. Karena kemarin waktu pelatihan kami dapat ilmu ini Pak. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, dari situ nanti harapannya semakin banyak industri yang mau bekerja sama dengan sekolah, dan yang terpenting adalah bukan hanya bekerja sama, tapi tujuan akhirnya agar siswa atau lulusan dari sekolah yang berlatar belakang vokasi itu bisa link and match dengan industri atau dunia usaha, ya kan? Karena kalau seumpama lulus kemudian ya mungkin mengisi slot pengangguran kan sama aja ya. Jadi mestinya
hasil dari kerjasama itu mereka harapannya bisa diterima di industri yang mereka kerjasama. Tapi kan nggak mungkin ya 100% diterima semua, tapi berapa persen itu ada pengaruhnya. Dan mungkin akan lebih baik dengan adanya istilahnya keuntungan dari industri bisa bekerja sama sebanyak-banyaknya industri, sehingga peluang untuk bekerja dari lulusan itu bisa lebih besar. Tapi tetap ada berapa persen yang mungkin lulusan yang ingin berwirausaha. Nah, mungkin semuanya mencari kerja ya Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin dia pinginnya usaha sendiri. Baik, mungkin sudah ditayangkan, masih persiapan. Kalau di tingkat sekolah menengah atas SMK ya Bapak Ibu ya. Tapi ada juga di tingkat yang lebih tinggi, fakultas vokasi mungkin di perguruan tinggi itu ada. Lanjut. Nah, sebelum menginjak tentang kebijakan ya, mungkin ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2023 ini cukup tinggi. Jadi 4, lebih ya, mendekati pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, di mana persentase kontribusinya yang paling tinggi adalah industri pengolahan ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini. Ya, jadi kalau industri pengolahan ini kontribusinya sangat besar, berarti itu adalah lapangan kerja tertinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau seumpama kita mau menyumbang perekonomian Jawa Timur, terbesar adalah industri pengolahan. Jadi industri pengolahan itu industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi ya. Jadi bukan, kita jangan bicara tentang sebuah pabrik yang besar ya. Industri pengolahan itu bisa aja sebuah proses yang tidak terlalu besar. Contohnya kalau kita membuat keripik pisang, itu ya juga pengolahan. Mulai dari pisang mentah menjadi keripik pisang. Kemudian membuat kerajinan, itu juga pengolahan. Nah, kalau seumpama Bapak Ibu dari ini ya, otomotif ya, membuat komponen dari salah satu otomotif itu juga pengolahan. Kemudian mengolah logam mentah ya, logam yang bahan baku itu ya, kemudian diproses kayak dibubut, kayak digrinder dan sebagainya juga pengolahan. Artinya pada saat bahan baku itu kemudian menjadi sebuah barang baru yang punya nilai tambah, dari awalnya itu nilainya rendah menjadi lebih tinggi. Nah, itu pasti ada pengolahan di sana. Nah, itu yang dimaksud. Jadi di sini terlihat bahwa sektor industri pengolahan adalah penyumbang PDRB tertinggi ya. Setelah itu perdagangan dan kemudian pertanian dan lain sebagainya, 14 sektor. Mungkin saya agak naik ya. Lanjut. Nah, di Pulau Jawa, Jawa Timur ini menduduki posisi kedua setelah DKI Jaya, di mana 20,49% itu kontribusinya terhadap PDRB Pulau Jawa. Nah, kalau dilihat di sini ada berapa ya? Ada 6 provinsi. Jawa Timur adalah nomor 2 terbesar setelah daerah khusus ibu kota Jakarta. Berikutnya, nah ini sektor industri pengolahan dan perdagangan. Kita lihat di sini pertumbuhannya setelah pandemi sangat signifikan ya. Artinya grafiknya yang pertama turun itu tahun 2020 dan 2021 awal itu karena pandemi, dan sekarang lagi menanjak untuk tumbuh menjadi lebih baik. Berikutnya, nah ini adalah data jumlah industri yang ada di Jawa Timur. Kalau kita lihat di sini bahwa industri yang dari Jawa Timur yang paling banyak adalah industri kecil ya Bapak Ibu. Ini cukup besar,
97%. Jadi kalau kita lihat bahwa industri kecil ini adalah salah satu penopang besar dari perekonomian Jawa Timur, karena mereka sangat besar jumlahnya. Nah, sedangkan industri menengah itu sekitar 2% dan industri besar cuma 0, ya, berarti nggak sampai 1%. Nah, jadi kalau seumpama industri kecil ini bisa terus berkembang, maka perekonomian kita ya semakin baik, gitu. Karena ini merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kalaupun nanti lulusan SMK itu tidak bekerja di industri besar atau menengah, ya tidak masalah. Kemudian buka usaha sendiri, kemudian menjadi sebuah industri kecil, ya. Artinya kemampuan wirausaha itu menjadi suatu hal yang penting. Tidak hanya kompetensi teknis yang mungkin selama ini selalu diajarkan. Berikutnya. Nah, ini ada data tentang ekspor non migas 2023, ya. Jadi nilai ekspornya itu 20,4 miliar. Nah, kebetulan di sini ekspor kita memang, mohon maaf, masih banyak bahan baku, ya, maksudnya bahan-bahan yang mentah, yang sudah diolah ini masih belum banyak. Nah, sedangkan untuk impornya, lanjut. Nah, impornya ini 22,68. Nah, ini yang salah satu yang harus kita lihat di sini adalah untuk mesin dan peralatan mekanis. Ini salah satu komoditi impor yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat di sini adalah 10 besar dari bahan yang kita impor. Jadi kita di sini dari sisi mesin dan peralatan ini harus bisa bangkit, ya Bapak Ibu, karena kita masih banyak impor, ya. Makanya kita pernah dengar ada namanya gerakan penggunaan produk dalam negeri dengan menghitung TKDN, tingkat komponen dalam negeri, di mana sekarang pemerintah sudah memberi istilahnya kebijakan bahwa yang TKDN-nya bisa di atas 40% itu bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Artinya untuk penggunaan barang luar dalam negeri ini sangat diharapkan, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu terkait otomotif itu ada hubungannya pasti dengan mesin mekanis. Nah, ini kita masih kurang, ya. Kita lebih banyak impor. Nah, ini mungkin jadi PR kita bersama, ya Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, ini kita mulai bicara tentang kebijakan industri, ya. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya RIPIM, Rencana Induk